Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan ibni Abdillah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kiamat. Jemaah, semoga Allah merahmati kita. Kita sampai pada bab kasih sayang. Ini salah satu akhlak, yaitu kasih sayang. Di sini sampai pada poin keempat, meneladani Rasulullah dalam kasih sayang. Salah satu sebutan Nabi adalah Nabiur Rahmah. Ya, nama atau gelar Nabi itu, Nabi mengatakan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Ya, karena Nabi juga diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, rahmat itu ya dari kata rahim, ya, rahima, artinya kasih sayang, ya, kasih sayang. Ya, rahim itu disebut rahim karena disitulah tempat kasih sayang seorang ibu, ya, maka diambil dari kata itu juga. Ya, menyambung silaturahim, menjalin kasih sayang. Sebenarnya yang kita berikan di dalam silaturahim itu apa? Kasih sayang. Nah, demikian. Ya, dan salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Dzur-Rahmah, yang memiliki kasih sayang. Nah, Nabi juga memiliki sifat itu. Nah, di sini kita ingin mengetahui bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai teladan kita. Karena Allah menjadikan beliau sebagai teladan. Ya, maka coba kita perhatikan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi hamba yang penyayang, ya, dan memberikan kasih sayang. Kasih sayang ini adalah sifat bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Kasih sayang itu untuk siapa? Untuk diri kita. Memang ada manfaatnya, ya, bagi diri kita, tapi dia lebih tertuju kepada orang lain. Itulah kasih sayang. Yang paling banyak mendapatkan manfaatnya itu orang lain. Jadi kasih sayang itu ada unsur pengorbanan. Ya, menyayangi itu harus berkorban. Kalau kita nggak mau berkorban untuk orang-orang yang kita sayangi, maka itu belum kasih sayang. Ya, nah, ada sebutan cinta dan pengorbanan. Seolah-olah itu diidentikan, Pak, ya, antara cinta dan pengorbanan. Ya, menyintai harus siap berkorban. Itulah dia tuntutan dari cinta. Tuntutan dari sebuah kasih sayang adalah mau berkorban. Itu seperti, ya, kisah seorang ibu, ya, yang datang ke rumah Aisyah, dikasih 3 butir korma. Dia bawa 2 anaknya. Ya, Aisyah memberikan kepada mereka 3 butir korma.
Nah, kedua anaknya ini begitu diberi kurma langsung dimakan. Si ibu belum memakan kurmanya. Nah, setelah habis kurma anak-anak tersebut, mereka melihat ibunya megang kurma. Si ibu ini ngerti dia, ini kasih sayang, ya. Dia tahu bahwasanya mereka menghendaki kurma yang ada di tangannya. Maka apa yang dilakukan? Dia membelah dua kurma itu dan memberikan kepada masing-masing anaknya. Ya. Di akhir hadis Nabi mengatakan, sungguh Allah telah merahmati, dalam riwayat lain mengampuni, dalam riwayat lain memasukkan wanita ini ke surga karena kasih sayangnya kepada anaknya. Itu wujud dari kasih sayang namanya. Kasih sayang itu berwujud dia. Ya. Bukan dengan lisan aku sayang kamu, kita bicara sama istri kita, aku sayang kamu, tapi enggak mau pernah berkorban sama istri. Dia berkata dalam hatinya bohong. Tapi bohong gitu. Kenapa? Karena enggak ada wujudnya. Ingat itu, ya. Jadi kasih sayang itu ada wujud. Bukan suatu yang abstrak gitu. Bukan kata-kata yang melayang-layang di udara, enggak. Itu kasih sayang. Maka wujudnya pengorbanan. Si ibu ini walaupun dia tidak berkata aku menyayangi anakku, dia tidak mengatakan itu. Tapi Nabi mengatakan dia adalah ibu yang menyayangi anaknya. Dari mana? Dari pengorbanan. Dia berkorban. Dia enggak makan kurma itu. Ya, bagian dia berikan kepada kedua anaknya. Dia sendiri enggak makan kurma. Nah, ini namanya pengorbanan. Dan itu adalah wujud apa, Pak? Kasih sayang. Jadi sama istri bukan hanya aku sayang kamu, aku cinta kamu, enggak cukup itu, Pak. Kalau enggak ada wujudnya. Kalau enggak ada wujudnya, ya dia akan berkata dalam hati bohong. Ya. Nah, demikian. Sama anak juga sama. Kalau kita mau dinilai ya sama anak kita sebagai orang tua yang sayang sama anaknya, nampakkan wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya, antum dikira ngelantur. Ya, kita dikira ngelantur aja. Wah, saya sayang Pak sama anaknya, sayang, tapi nggak pernah mau berkorban. Minimal berkorban waktu, memberikan waktu untuknya, perhatian, memberikan perhatian kepadanya, bukan hanya materi. Ya, segala bentuk pengorbanan itu kalau kita betul-betul memiliki sifat kasih sayang. Maka orang Arab berkata, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu kata orang Arab ya. Apa artinya? Sesungguhnya seseorang akan mengikuti, dia berusaha untuk memberikan kebahagiaan ya kepada orang yang dicintainya. Dia ikut taat istilahnya. Ketaatan itu kan membuat orang senang ya. Nah, itu wujud. Maksudnya apa di sini? Wujud. Jadi kasih sayang itu bukan sesuatu yang abstrak. Walaupun kasih sayang itu adalah amal hati ya. Kalau saya katakan kasih sayang itu sebenarnya rahmah itu amal apa? Amal apa? Rahmah itu amal apa? Amal hati. Asalnya ya, cuma perlu wujud, sama dengan ikhlas. Ikhlas itu amal apa? Hati. Tapi harus nampak wujudnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Di sini kita ingin lihat bagaimana Nabi ya sebagai teladan kita ya. Suatu ketika Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, peristiwa apakah yang pertama kali engkau alami saat engkau diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi? Maka Nabi menjawab, wahai Abu Hurairah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang sangat berarti. Artinya ini pertanyaan berbobot. Aku pernah mengalami suatu peristiwa ketika masih berumur 10 tahun lebih beberapa bulan. 10 tahun, anak 10 tahun lah ya.
masih digolongkan ya kanak-kanak ya, belum balik biasanya. Ya. Satu hari aku mendengar dari atas kepalaku suara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Jadi sejak kecil Nabi itu sudah nampak tanda-tanda kenabian istilahnya, bahwa beliau bukan orang sembarangan. Paman beliau Abu Thalib melihat ya dalam perjalanan ya bertemu dengan Rahib Buhairah istilahnya ya namanya ya. Nabi dinaungi awan, kemudian macam-macam tanda-tanda kenabian itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, masih kanak-kanak ya. Nah, dada beliau dibelah itu kan dua kali. Pertama ketika beliau masih kanak-kanak, yang kedua ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Baik. Ada dua orang sedang bercakap-cakap. Salah seorang berkata kepada rekannya, "Apakah orang ini yang kita cari, yang dimaksud?" Maka rekannya pun menjawab, "Iya benar, ini dia orangnya." Mereka pun mendatangiku dari arah depan. Ya, selama itu aku belum pernah melihat wajah seperti wajah mereka. Artinya sebelumnya Nabi tidak pernah melihat orang-orang ini. Dan juga mencium wangi seperti wangi mereka. Ya. Serta mendapati pakaian seperti pakaian mereka pada diri orang lain. Artinya ini pakaiannya juga asing ya. Baunya juga, aromanya juga lain dari yang lain. Perawakannya juga lain dari yang lain. Karena ini malaikat sebenarnya. Nah, keduanya berjalan mendekat, selanjutnya memegangi tanganku dengan sentuhan yang tidak pernah kurasakan. Artinya sangat lembut. Salah seorang dari mereka pun berkata kepada rekannya, "Baringkanlah dia." Maka keduanya membaringkanku dengan lembut, sama sekali tidak kasar. Salah seorang dari mereka lantas berkata, "Belahlah dadanya." Dan ini peristiwa pembelahan dada yang pertama, dua kali ya, pada malam Isra Mi'raj ketika mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, dan ini ketika Nabi berusia 10 tahunan. Ya, belahlah dadanya. Maka orang yang satu mendekatiku, lalu membelah dadaku tanpa ceceran darah atau rasa sakit sedikit pun. Ya. Maka rekannya berkata, "Keluarkanlah benci dan dengki." Maka dia pun mengeluarkan sesuatu seperti segumpal darah dan membuangnya. Rekannya mengatakan lagi, "Isilah dengan kasih sayang dan kebaikan." Maka dia pun memasukkan sesuatu seperti perak ya, warna perak ke dalam tubuhku. Ya memang berbeda ya Nabi dengan kita ya. Hatinya maksudnya. Karena Allah memilih Rasulullah karena hatinya. Allah melihat hati para hamba, maka Allah dapati hati yang paling baik itu hati Nabi. Maka Allah memilih beliau sebagai nabinya. Ya. Jadi Nabi ini dari kecil sudah nampak kebaikan-kebaikan pada dirinya. Ditambah lagi dikeluarkan seluruh kotoran-kotoran dari hati beliau, kebencian dan dengki. Allah keluarkanlah dua perkara ini dari hati Nabi. Benci dan dengki. Ya, dendam itu dikeluarkan. Ya, maka yang keluar itu seperti segumpal darah, itu lo dibuang gitu. Nah, ini Nabi lah ya, sudah dicuci hatinya. Kalau waktu malam Isra Mi'raj dicuci lagi dengan air Zam-Zam, kan begitu ya, bersih. Nah, demikian. Dan lalu diisi dengan dua hal. Apa itu? Kasih sayang dan kebaikan. Kasih sayang dan kebaikan. Jadi dua hal yang berkaitan erat antara kasih sayang dan kebaikan. Ya. Orang yang kasih sayang itu yang muncul darinya adalah kebaikan-kebaikan. Karena wujud dari kasih sayang itu adalah kebaikan. Ya, kebaikan itu kita berbuat baik, Pak. Ya, berbuat baik kepada siapa? Bukan hanya kepada diri sendiri ya. Walaupun ada istilahnya berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi biasanya kalau kita bicara tentang kebaikan itu lebih tertuju kepada orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita lihat dalam kehidupan Nabi bagaimana pengorbanan Nabi. Nabi rela berkorban. Itu wujud kasih sayang. Ya. Nah, Nabi
tidak lepas dari kebaikan-kebaikan. Itu wujud kasih sayang para jemaah yang dimuliakan. Dan itu yang dimasukkan ke dalam hati Nabi, menggantikan apa? Kebencian dan hasad, dengki. Ya, dendam. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Itu hikmahnya ya. Dua sifat itu, dua perkara itu dicabut dan diisi dengan dua gantinya. Ya, kita nggak bisa nggak ada malaikat datang belah dada kita mengeluarkan itu. Potensinya masih ada dalam diri kita. Maka kita berusaha ya untuk bisa menetralisir atau paling tidak menahan diri dari dua hal ini. Wallahu a'lam. Taib. Kita lanjutkan kisahnya. Salah seorang dari mereka menggerakkan jempol kaki kananku seraya berkata, "Sekarang pergilah dengan selamat." Sekarang pergilah dengan selamat. Jadi setelah dibelah itu dikeluarkan, dibalikkan lagi tanpa darah, tanpa ceceran darah, tanpa kucuran darah ya, tanpa ada bekas luka. Yang melakukan ini bukan manusia, tapi siapa? Malaikat. Ya, nah demikian. Maka aku pun pergi dengan membawa sesuatu yang baru. Ya. Artinya nampak perubahan itu. Maka sejak saat itu aku menjadi lebih lemah lembut terhadap anak kecil dan sangat santun terhadap orang yang lebih tua. Taib. Nah di sini ya salah satu sifat lemah lembut dan kasih sayang Nabi itu adalah terhadap anak kecil. Dan kita tahu bagaimana Nabi itu menghadapi anak kecil. Banyak kisah-kisahnya yang mana kita dapati bahwa ternyata Nabi itu tidak pernah memarahi anak kecil dan tidak pernah marah sama anak kecil. Anak-anak ya. Terutama basuta bawah 10 tahun. Luar biasa. Dan sangat santun terhadap orang yang lebih tua. Itu adalah karakter mukmin. Mukmin itu apa? Ya, menyayangi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua, kan begitu ya. Dua hal itu tuh. Kunci muamalah itu yang terpenting. Kita mengetahui siapa yang kita hadapi. Dia lebih tua, hormati. Dia lebih muda, sayangi. Bukan berarti yang tua kita tidak sayangi, yang muda tidak kita hormati, bukan itu. Tapi ini adalah faktor yang lebih dominan yang kita berikan. Orang tua, ya, maka beri penghormatan yang lebih, ya, kesantunan, ya, penghormatan karena dia lebih tua. Yang lebih muda sayangi, bukan berarti kita tidak hormati. Anak juga perlu dihormati. Tapi yang paling dominan kita berikan apa? Kasih sayang para jemaah yang dimuliakan. Itu kunci muamalah sebenarnya. Ya, kalau antum ingin sukses bermuamalah, coba siapa yang ada di hadapan antum? Yang lebih muda, beri kasih sayang lebih. Yang lebih tua, beri penghormatan yang lebih. Hormati dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu sifat yang dimiliki Nabi karena telah dikeluarkannya benci dan dengki dan diganti dengan kasih sayang dan kebaikan. Wujudnya di dalam dunia nyata apa? Nabi menjadi orang yang lebih kasih sayang terhadap, lemah lembut terhadap anak-anak, terhadap apa yang lebih muda, dan sangat santun dan hormat kepada yang lebih tua. Walaupun Nabi adalah Nabi, tapi ketika di hadapan beliau orang yang lebih tua, beliau bersikap santun dan hormat. Bukan mentang-mentang Nabi ya, ini saya Nabi ini. Ya, maka enggak pandang umur siapa yang ada di hadapan, enggak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itulah dia Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Nabiur Rahmah. Ya, Rasulullah adalah hamba yang paling sempurna kasih sayangnya, yang lemah lembut, dermawan, halus bertutur kata. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hamba yang suci dan sangat menyayangi makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat, kasih sayang. Ya, rahmat itu kan kasih sayang ya bagi sekalian alam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Benci dan dengki ini potensi yang ada pada diri anak Adam. Ya, anak Adam semua punya potensi ini, yaitu benci dan dengki.
kapan waktu, kapan saja bisa muncul. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu, tiba-tiba muncul benci, muncul dengki. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita niatkan, tapi muncul dia. Iya betul ya? Iya. Nah, ini sebenarnya ya kita katakan fitrah manusia ya. Yang normal ya, kalau Nabi ini kan sudah dikeluarkan dia. Ya, yaitu apa? Ya punya sifat ini. Ya, maka kata Hasan Al-Basri, tidak ada orang yang tidak hasad. Ya, tidak ada orang yang enggak hasad. Bohong kalau dia mengatakan, ya Ustaz saya enggak pernah hasad, bohong. Ya, kata Hasan Al-Basri, semua orang pasti hasad. Tapi yang membedakan adalah orang yang mulia, dia bisa meredam hasadnya. Dia bisa menyembunyikan hasadnya. Dan gak mudah bisa menyembunyikan hasad itu. Adapun orang yang hina adalah orang yang menampakkan hasadnya. Itu bedanya orang mulia dan orang hina. Ya, gak ada hasad gak mungkin. Kenapa? Karena ada banyak hal yang membonceng hawa nafsu. Saya katakan membonceng ya, karena kita kan punya hawa nafsu. Kalau nggak mau dihitung itu semua jadi orang gila memang. Ya, orang gila nggak ada hasadnya, nggak ada bencinya kan gitu ya. Antum dibenci sama orang gila marah? Enggak ya. Oh, ini ada orang gila benci antum gitu. Ya nggak dihitung kan begitu ya. Dia hasad nggak dihitung juga. Dia marah-marah aja nggak dihitung. Antum dimarahi seorang gila tersinggung? Enggak kan? Nah, itu ya. Enggak. Kalau nggak mau dihitung lagi itu semua jadi orang gila. Ya, nah demikian. Nah kita yang normal ada hawa nafsu, banyak hal-hal buruk yang membonceng hawa nafsu. Maka Al-Quran menyebut hawa nafsu itu wa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu ammarah. Ya, ammarah itu membawa kita, menyeret kita, menggiring kita kepada apa? Keburukan-keburukan. Artinya banyak hal-hal buruk yang mendompleng hawa nafsu, dan kita kan nggak bisa menghilangkan hawa nafsu. Ya, bohong kalau dia normal ya, kecuali orang gila. Bohong kalau dia mengatakan saya nggak punya hawa nafsu. Ya, jadi memang itu ada pada diri kita. Ya, terutama dua hal itu, benci dan dengki. Ini sebenarnya ya, kita ini manusia anak Adam itu tidak bisa lepas dari sebuah peristiwa. Ya, anak Adam, siapapun anak Adam, kita nggak bisa lepas dari sebuah peristiwa. Peristiwa apa itu? Ayo, coba berpikir. Peristiwa apa ya? Saya kalau ngisi taklim suka nanya-nanya supaya antum berpikir juga, jangan saja yang berpikir. Capek juga ini. ya Bu ya. Ibu-ibu jangan tidur juga. Kadang-kadang keenakan dengar tidur jadinya. Nah, maka saya ajak berpikir. Coba ada satu peristiwa yang nggak bisa lekang, nggak bisa terpisah ya dari hidup kita. Kalau saya sebut peristiwa berarti sudah terjadi. Ya, kalau saya sebut peristiwa berarti itu sudah terjadi. Peristiwa apa? Hah? Peristiwa ria. Agak aneh dengan peristiwa ria. Bu, peristiwa apa? Yang mau jawab tunjuk tangan supaya gentleman. Nah, ya. Aku. Pernikahan. Kok larinya ke situ ya? Imajinasinya luar biasa juga peristiwa pernikahan. Aduh, ya, ada lagi yang mau jawab? Perang. Pernah perang? Saya tanya. Oh, enggak pernah. Enggak pernah ternyata.
Apa? Coba angkat tangan jawab ya. Peristiwa sakit hati. Apa itu? Sakit hati. Sakit gigi lebih baik daripada sakit hati gitu. Habil Qabil. Oh, itu. Oh, iya. Itu peristiwa ya. Oh, tapi bukan itu yang dimaksud. Peristiwa apa? Ibu-ibu lah. Ibu-ibu kayak mau tidur ini. Jawab, Bu. Apa? Itu peristiwa ya? Kayak apa namanya? Ikatan cinta aja. Ya udah. Ada lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada yang jawab, saya yang jawab lah. Udah cukup waktunya berpikir. Iya, ada satu peristiwa ini sudah terjadi. Ya, dan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sebenarnya. Anak Adam, siapapun yang namanya anak Adam. Peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi antara iblis dan Adam. Ini kisah yang Allah ulang-ulang ya. Di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan dalam beberapa surat. Bahkan dalam satu surat itu 2 kali ada itu. Dalam satu surat itu. 2 kali diulang kisah itu. Ada beberapa kisah yang Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia syarat makna. Ya kalau kita tadabburi Al-Quran itu, kenapa Allah ulang-ulang kisah Adam dan Iblis? Ya karena erat kaitannya dengan kehidupan kita. Erat enggak? Ya iya, karena kita sedang berada di sini karena kisah itu, karena peristiwa itu. Dan apa yang kita jalani sekarang ini juga enggak lepas dari kisah itu, peristiwa itu. Maka peristiwa itu Allah ulang-ulang. Wa iz qulna lil malaikati usjudu li Adama, kan gitu ya. Nah, kemudian sumpah iblis. Ya, la ughwiyannahum ajmain. Kemudian macam-macam kisah itu Allah sebutkan berulang-ulang dalam banyak surat. Kalau kita baca Quran, pasti kita baca kisah itu. Apa dalam benak antum baca kisah itu? Apakah sekedar kisah saja atau ada apa di balik itu? Pernah enggak berpikir? Pelajaran apa? Pelajaran iya. Itu erat kaitannya dengan kondisi kita hari ini, detik ini bahkan. Kenapa nggak jawab seperti itu? Bu, kenapa nggak menjawabnya itu? Lupa. Tapi khatam Quran setiap Ramadan. Nah, maka ditadabburi Quran itu, ya. Jangan baca-baca aja, ya. Afala yatadabbarunal Quran. Ya. Ada persamaan iblis dan Adam. Ada persamaannya. Jangan silap, iblis ini sebelum dia diusir dari sorga, dia makhluk mulia, bukan hina. Dia berilmu, dia dihormati. Oleh karena itu, ya ada 3 persamaan Adam dan iblis. Apa aja? Hah? Iya iyalah Pak, sama-sama makhluk. Kalau enggak khalik kan makhluk gimana? Iya. Yang lain lah jawabannya, jangan itu. Apa persamaannya, Bu? Iyalah sama-sama hamba Allah, sama aja ini. Aduh itu. Ini belum kumpul ruhnya ini. Ada pada belum kumpul ruhnya ini, belum. Apa persamaan Adam dan iblis? Hah? Apa? Ya, bolehlah. Sama-sama diusir dari surga. Yang kedua? Hawa nafsu. Sama-sama ditempatkan di surga. Iya iyalah, dikeluarkan dari surga berarti sebelumnya tempatnya di surga. Jadi pertama, mereka berdua ini adalah makhluk yang sama-sama Allah tempatkan dalam surga. Ya, baik si iblis maupun bapak kita Adam.
Dan keduanya sama-sama diusir dari surga juga. Iyalah, kalau Adam nggak diusir dari surga, kita nggak di sini, Pak. Betul nggak? Iya, kita nggak akan di sini. Adam diusir dari surga. Iblis juga, iblis lebih dulu diusir dia. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, Adam dan iblis sama-sama diusir dengan satu kesalahan. Kesalahan iblis apa? Itu sifat. Iya, belum nyatu kayaknya. Kesalahan iblis apa? Tidak mau sujud kepada Adam, itu perintah Allah. Dia langgar perintah itu. Allah perintahkan sujud, dia enggak sujud. Terlepas sebabnya apa ya? Sebabnya dia sombong, sebabnya ini itu ya, itu yang melatar belakangi pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang dia lakukan adalah dia tidak mau sujud. Fasajadul malaikatu kulhum ajmaun illa iblis. Iblis enggak mau sujud. Allah uji iblis itu. Sebelumnya Allah muliakan. Hati-hati ya, ketika Allah muliakan kita, kadang-kadang ada satu momen Allah uji kita dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Seperti iblis, Allah beri segala kelebihan kepada iblis ini, ya, membuat dia sombong. Iya, kadang-kadang kita kalau dikasih kelebihan kan muncul sombongnya. Bisa dihindari itu? Ya susah lah ya. Pasti. Nah, dan Allah akan uji itu. Nah, ujiannya macam-macam. Nah, ini iblis diuji, suruh sujud kepada Adam. Mau enggak? Ternyata enggak mau. Karena satu kesalahan itu Allah usir dari surga. Ukhruj, ama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Keluar kamu enggak layak sombong di dalam surga. Ya. Nah, itu iblis. Nah, Adam juga dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan. Apa? Makan apel. Langsung buahnya apel ya. Iya sih. Di dalam Israiliyat ya memang ya, ahli kitab memang mengatakan ya bahwa yang dimakan Adam itu apel ya. Ya, terlepas buah apa itu ya. Al-Qur'an menyebut itu buah khuldi kan gitu ya. Ya, dari sajaratul khuldi, dari pohon khuldi itu kan iblis yang ngasih nama ya. Ya, seolah-olah itu pohon keabadian ya gitu ya. Nah, jadi Adam ini bapak kita juga diusir dari surga karena satu kesalahan, sama-sama. Enggak banyak kesalahan. Satu kesalahan. Satu kesalahan cukup bagi Allah sebagai alasan untuk mengusir siapa saja yang Allah kehendaki untuk diusir dari surga. Satu. Berapa kesalahan, Pak? Gak kehitung. Kira-kira kalau Allah keluarkan dari surga pantas enggak? Protes enggak? Meringis jawabnya. Iya, makanya ya gimana ya? Aduh. Ya, banyak-banyak minta ampun aja sama Allah kan gitu ya. Nah, itulah dia intinya. Nah, ada perbedaannya antara iblis dan Adam. Apa perbedaannya? Apa perbedaan iblis dan Adam? Iya iyalah. Aduh. Oh iya, bukan itu sebenarnya lebih tepatnya ya. Ya tapi ada benarnya juga. Nyerempet lah gitu. Saya kasih poin 50 lah, 50%. Adam minta ampun, iblis minta juga, tapi bukan minta ampun, minta penangguhan. Minta apa? Penangguhan. Adam minta ampun. Apa kata Adam? Sebagai bentuk pertaubatan. Siapa yang tahu ayatnya? Iya, hafal. Sering dibaca Pak ya. Rabbana, ya sering itu kalau khotib di atas mimbar atau apa ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita
patut bersyukur kepada Adam, bapak kita. Karena dia minta ampun. Dengan Adam minta ampun, maka anak cucunya berpeluang kembali ke surga. Kalau enggak, padam kita. Kalau Adam tidak minta ampun, Pak, kita mungkin enggak ada peluang balik ke surga. Tapi alhamdulillah, bapak kita Adam minta ampun sama Allah. Ya, maka kita anak cucunya punya peluang balik ke surga. Karena bapak kita minta ampun. Illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampuni kami, ya, dan tidak engkau rahmati kami akan jadi orang yang merugi. Kenapa? Rugi enggak bisa balik ke surga. Maka kita punya harapan, Pak, ya. Punya harapan enggak balik ke surga? Berharap enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan, kan begitu ya. Catatannya apa? 2. Maghfirah dan rahmah. Kita bisa balik ke surga dengan maghfirah dan rahmat Allah. Ampunan dan kasih sayang Allah. Allah mengampuni kita dan Allah menyayangi kita. Yaitu apa? Allah mengampuni semua dosa kita. Karena enggak akan ada yang bisa boleh masuk surga kecuali 2 urusannya selesai. Clear. Yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Hablun minallah, Allah ampuni. Ada 1 dosa saja yang Allah tidak ampuni, itu bisa mengganjal kita masuk surga. 1 dosa saja. Kalau Allah tidak ampuni, ya. Kalau Allah tidak ampuni, maka gagal masuk surga. 1 dosa. Walaupun dosa kecil. Ya, dosa kecil kalau Allah tidak ampuni, selesai juga. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita masuk surga itu sangat bergantung kepada ampunan Allah. Sangat-sangat bergantung kepada ampunan Allah. Maka Nabi itu 1 hari lebih dari 70 kali, ya. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, ya ayuhan nas, ya istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Minta ampunlah kamu kepada Rabb kamu dan bertaubatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah. Karena aku bertobat dan beristighfar kepada Allah 1 hari lebih dari 70 kali setiap hari. Artinya kita sangat bergantung nasibnya kepada ampunan Allah. Itu yang diminta Adam. Adam minta ampun, Allah ampuni. Allah maha pengampun dan maha penerima taubat, Tawwabur Rahim. Ya, Allah ampuni Adam. Ya. Nah, iblis tidak. Iblis minta penangguhan. Ini ujian juga ini bagi iblis. Gagal terus iblis ini, ya. Nah, dia minta apa? Dia minta penangguhan. Ketika iblis minta penangguhan, pertanyaannya adalah, apakah Allah kabulkan? Ini iblis sudah buat dosa ini, ya. Sudah membangkang dia, sombong dia di hadapan Allah. Ya. Dia minta, Allah beri. Saya tanya dulu. Dia minta penangguhan, Allah beri. Hah? Diberi kan? Diberi. Hati-hati dengan pemberian Allah. Kadang-kadang itu istidraj. Apakah Allah beri permintaan iblis ini karena Allah sayang sama iblis? Tidak. Artinya apa? Belum tentu Allah memberi seorang hamba, Allah menyayanginya. Ingat itu. Kalau kita diberi banyak sama Allah, selamat dikasih, ya, kecukupan dikasih, jangan langsung berasumsi ini Allah sayang saya. Ya sama seperti Qarun, ya. Dia diberi segala kelebihan, dia kira Allah sayang dia. Padahal tidak. Nah, iblis juga sama ini, Allah kasih. Ketika dia berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri aku penangguhan sampai hari kiamat. Minta dia, ini udah sombong, melanggar perintah Allah, minta lagi, diberi lagi.
Enggak Allah katakan kepada iblis ini, "Ah, kamu sudah melakukan kesalahan, sombong, minta-minta lagi." Enggak dikasih. Enggak. Allah kasih. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang yang diberi penangguhan. Artinya proposal disetujui. Disetujui. Proposal iblis disetujui sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih umur panjang sampai hari kiamat. Itu yang diminta iblis. Penangguhan sampai hari kiamat. Dia minta umur panjang sampai hari kiamat. Umurnya dari dulu ya. Bapak kita Adam itu. Bahkan sebelumnya kan begitu ya. Dari situ, dari dia dikeluarkan dari sorga itu. Ya, dia minta hidup sampai hari kiamat. Panjang kali umurnya ini. Ya, panjang lah umurnya. Sampai hari kiamat masih hidup dia. Dan dia nggak akan mati sampai hari kiamat. Itu permohonan yang Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Diberi innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang diberi penangguhan. Dikasih umur panjang kamu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kalau kita teliti dan telisik kisah ini, kenapa iblis minta penangguhan? Seandainya iblis minta ampun, Allah ampuni, Pak. Seandainya ya. Iblis minta ampun sama Allah, Allah ampuni dia. Seiring dengan ampunan Allah, dia berpotensi balik lagi ke surga, tempat yang sebelumnya Allah letakkan dia di situ. Oh, dahsyat ini. Lalu kenapa iblis ini, katanya pinter dia, kenapa iblis ini justru minta penangguhan? Coba jawab. Saya sandaran dulu, sembari nunggu jawaban antum. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ada lagi yang mau jawab? Sombong. Ya. Ada lagi? Ya ini tadi kan kita sedang bahas hadis ini. Ya kembali ke laptop. Ini kembali ke hadis ini. Yaitu karena benci dan dengki, hasad, ya, amarah, kebencian, dendam, kedengkian. Itu yang membuta matakan hati iblis, membuat dia menjadi bodoh, jahil, padahal dia berilmu. Membutakan semuanya itu. Maka coba lihat antum kalau sudah benci sama dendam, maka jadi orang jangan pendendam. Kenapa? Karena itu warisan iblis kepada anak Adam. Ya, jadi orang jangan pendendam. Pernah dendam enggak? Pernah enggak dendam? Sudahi itu. Jangan jadi pendendam. Jadilah manusia pemaaf. Allah mengajak kita untuk menjadi manusia pemaaf, bukan pendendam. Ya, benci, Allah kasih waktu 3 hari aja untuk benci sesuatu, 3 hari aja. Selebihnya sudahi benci itu. Kan begitu ya? Nah demikian. Ya karena itu yang membuat iblis gagal minta ampun, lupa minta ampun, gak kepikir minta ampun, dia justru minta penangguhan. Dia ingin melampiaskan kebencian dan dendamnya, dengki dan amarahnya, membuta matakan hati seseorang. Antum pernah dendam, bagaimana kondisi antum? Saya tanya dulu. Lupa hal yang bermaslahat untuk kita, yang itu sebenarnya baik untuk kita lakukan, dan kita nekat melakukan sesuatu yang kita tahu itu buruk. Betul nggak? Nah itulah dendam. Bahaya nggak? Oh bahaya. Kalau kita sudah dendam, ya nggak apa-apalah, rugilah kan gitu ya. Kalau marah kan kayak gitu juga, rugilah itu. Coba lihat orang di jalan raya itu ya, serempet-serempetan itu kan, karena udah marah kan gitu ya, benci. Gitu. Padahal itu ujung-ujungnya dua-duanya yang rugi, kan begitu ya. Pernah terjadi di jalan alternatif Cibodo, atau Fortuner sama apa satu lagi itu Ekstril atau apa gitu ya.
Ekstril ya. Wow, serempet-serempetan gini Pak sampai patah spionnya Pak. Coba lihat itu. Ya tahu Pak ya, viral di YouTube soalnya. Di IG pakpok gitu Pak. Kita pun ngeliatnya aduh orang ini gimana gitu. Itulah kalau sudah amarah itu ya. Dendam, benci, kita lupa hal-hal yang sebenarnya itu maslahat. Dan kita nekat aja begitu. Rugi-rugilah, hancur-hancurlah. Kan begitu kalau orang sudah dendam itu ya. Hah? Wow, itu luar biasa. Luar biasa itu. Bisikannya itu apapun mau dilakukan ya. Kalau sudah dendam dan amarah. Benci dan dengki itu luar biasa sudah. Kalau kita bisa selamat dari dua hal ini, aman hidup kita. Kalau kita bisa selamat dari dua perkara ini, aman hidup kita Pak. Tapi kalau nggak bisa selamat, waduh susah. Ya seperti iblis tadi, karena bencinya dia kepada Adam. Mungkin dalam pikirannya apa? Ini gara-gara Adam ini. Dia kambing hitamkan Adam, padahal itu kan karena kesombongannya. Tapi dia kambing hitamkan Adam, maka dia bersumpah, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan anak Adam ini. Adam akan aku goda sampai dia keluar dari sorga, dan itu berhasil. Belum puas, anak Adam. Dendamnya luar biasa. Maka yang makhluk pertama kali dendam itu iblis. Sebelum makhluk-makhluk lainnya mengenal dendam. Sebelum iblis enggak ada makhluk yang kenal dendam. Iblis yang pertama kali makhluk yang memperkenalkan benci. Sebelum makhluk-makhluk lain mengenal apa itu benci. Iblis yang pertama kali hasad sebelum makhluk-makhluk lainnya mengenal apa itu hasad. Iblis yang menyontohkan semua itu. Iblis yang melakukan semua itu. Bukan iblis ini makhluk dikasih kekurangan sama Allah, enggak, kelebihan. Hati-hati dengan kelebihan. Kepintaran, harta, jabatan, semua yang lebih-lebih itu fitnah. Seperti iblis ini. Gagal terus dia kan gitu ya. Ya berantakan urusannya. Ya. Berantakan urusannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu kaitannya dengan kehidupan kita hari ini, peristiwa itu. Allah ulang-ulang itu, baca Quran itu ya pasti baca kisah itu kan begitu ya. Coba ambil pelajaran di situ. Ambil pelajaran dari kisah iblis dan Adam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ya karena kebenciannya, Adam enggak dendam sama iblis. Walaupun yang menyebabkan Adam keluar dari sorga, siapa yang menggoda? Iblis. Tapi karena tidak ada dendam itu, enggak dendam, maka bisa berpikir jernih. Adam minta ampun. Ya kalau mau hancur-hancuran, aku hancurkan juga si iblis ini. Main kita. Kan begitu. Itu kan istilahnya kalau sesama manusia Pak, kan itu ya, mainlah kita. Aku dendam juga aku sama kamu kan gitu ya. Gara-gara kamu ini. Kan begitu. Nah, kalau orang udah saling dendam itu luar biasa. Carok-carokan itu kalau di Jawa Timur kan. Apa namanya? Di Madura apa istilahnya? Carokan. Carok-carokan istilahnya kan gitu ya. Duel gitu ya. Oh, luar biasa, Pak. Ya. Nah, kelihatannya mereka akan puas. Kelihatannya, tapi sebenarnya mereka akan hancur. Maka sekali lagi, jadi orang jangan pendendam. Sudahi dendam kesumat, apalagi tambah kesumat. Ya udahlah, ya. Apa namanya? Ya semua pasti ada sebab akibatnya. Ya nggak usah mengkambing hitamkan orang lain, nggak usah menyalahkan, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Minta ampun aja sama Allah. Ya. Kita diuji melalui si fulan misalnya. Enggak usah dendam. Maafkan dia, minta ampun sama Allah. Karena semua itu musibah, apapun itu di dunia ini enggak lepas dari dosa kita. Kita sadar dosa kita atau tidak? Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Nah, dan juga dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum." Itu yang pertama. Harisun 'alaikum. Dua.
Bil mu'minina raufun rahim. 3. Ini surat At-Taubah ayat 128. Ada 3 sifat yang yang Allah sebutkan di dalam ayat ini berkenaan dengan Nabi. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Manusia, Nabi manusia seperti kita. Apa sifat yang pertama? Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hidup ini harus punya perasaan. Jangan nggak tahu rasa, nggak peduli sama orang. Harus ada kepedulian, ya, perhatian, merasakan apa yang dirasakan orang. Punya apa? Punya empati istilahnya. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, kebaikan bagi kamu. Ya, harisun alaikum, menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi kamu. Yaitu apa? Manfaat bagi orang lain. Ya, kebaikan bagi orang lain. Ya, kadang-kadang kita hidup ini bukan hanya untuk diri kita aja ya. Kita juga hidup untuk orang lain karena kita hidup bersama. Bil mu'minina raufun rahim, dan penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Rauf dan rahim. Ya, lembut, santun dan sayang. Santun dan sayang. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, santun itu biasanya ya sesuatu yang berkaitan dengan pemberian. Ya, yang apa namanya? Yang konkret. Ya, rahim itu kasih sayang dalam wujud sesuatu yang tidak konkret, misalnya perhatian, ya, dan sebagainya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sifat Nabi SAW yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Nabi sendiri menyebut nama serta julukan beliau di hadapan para sahabat. Salah satunya adalah beliau mengatakan, Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa Ahmad, sebutan Nabi juga Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Wal Muqaffi. Al-Muqaffi adalah pengikut jejak para nabi sebelumnya. Wal Hasyir, Hasyir yang berada di depan ketika seluruh umat dikumpulkan di padang mahsyar. Hasyir itu nanti di hari kiamat. Wa Nabiyut Taubah, Nabiyut Taubat, nabi yang membawa risalah taubat. Dan yang terakhir, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu Nabi berbicara tentang diri beliau, ya. Nah, nama-nama Nabi, salah satunya adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang. Wallahu a'lam. Taib. Nah, ini masih kita lanjutkan nanti ya, masih panjang ini, ya, hal-hal yang perlu kita bahas berkaitan dengan kasih sayang, ya. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.